Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliarti Sania dengan NIM C0021035, Prodi Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul penentuan harga pelayanan publik. Pertama, pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintahan dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebaskan tarif pelayanannya itu misalnya pertama penyediaan air bersih, kedua transportasi publik, ketiga jasa pos dan telekomunikasi, keempat energi dan listrik, kelima perumahan rakyat, 6 fasilitas rekreasi atau pariwisata, 7 pendidikan, 8 jalan tol, 9 irigasi, 10 jasa pemadam kebakaran, 11 pelayanan kesehatan, dan terakhir pengolahan sampah atau limbah. Selanjutnya, barang privat dan barang publik. Barang privat yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barang atau jasa tersebut hanya dinikmati secara individual oleh yang membelinya, sedangkan yang tidak mengkonsumsi tidak dapat menikmati barang atau jasa tersebut. Contohnya makanan, listrik, dan telepon. Selanjutnya, barang publik yaitu barang-barang kebutuhan masyarakat yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat secara bersama-sama. Contohnya pertahanan nasional, pengendalian penyakit, jasa, atau polisi. 3 argumen terhadap tarif pembebanan pelayanan. Dalam praktik, pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan sebagai berikut. Pertama, suatu jasa baik merupakan barang publik maupun barang privat mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat, misalnya pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Kelima, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanan tidak dapat digunakan secara tegas. Terlepas dari kasus yang merupakan barang publik murni, terdapat argumen yang menentang pembebanan tarif pelayanan, yaitu pertama, terdapat kesulitan administrasi dalam menghitung biaya pelayanan, kedua, yang miskin tidak mampu untuk membayar. Pembahasan selanjutnya yaitu penetapan harga pelayanan. Penetapan harga pelayanan publik dengan menggunakan marginal cost pricing setidaknya harus memperhitungkan pertama operasi biaya variabel, kedua, semi-variable overhead cost seperti biaya modal atas aktiva yang digunakan untuk memberikan pelayanan. Ketiga, biaya penggantian atas aset modal yang digunakan dalam penyediaan pelayanan. Lalu, biaya penambahan aset modal yang digunakan untuk memenuhi tambahan permintaan. Akan tetapi, marginal cost pricing tidak memperhitungkan pure historic capital cost atau pure overhead cost yang tidak terkait sama sekali dengan penggunaan jasa. Contoh kasus klasik dan historical cost adalah seperti jembatan penyeberangan. Marginal cost pricing menganjurkan tidak ada biaya yang ditarik atas jasa penyeberangan karena marginal cost yang ada nol, memungut biaya penyeberangan sehingga menimbulkan kapasitas menganggur atas jembatan tersebut. Ini akan mengurangi total economic benefit. Sebaliknya, marginal cost untuk menyediakan rumah tidak sama dengan nol karena sejak ditempati kapasitas ruang yang sudah digunakan, sehingga marginal cost-nya sama dengan biaya untuk menyediakan rumah pengganti dan biaya pemeliharaan. Contoh penyediaan air, marginal cost-nya misalnya tambahan air yang dikonsumsi, tambahan jarak yang diambil, pemasangan pipa besar untuk industri. Baik, itulah materi yang dapat saya paparkan. Maaf bila terdapat kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.